Assalamualaikum Nanda yang soli dan solihah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kurang sehat atau yang sakit, semoga lekas sembuh dan Allah segera angkat penyakitnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materinya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang harus kita penuhi dalam materi ini adalah yang pertama, kita harus bisa menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Dan yang ketiga adalah memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang terdapat dalam peraturan. Langsung kita masuk ke materi. Nah, coba perhatikan contoh di bawah ini. Ini ada dua foto. Yang gambar pertama itu adalah polisi yang sedang menertibkan lalu lintas atau menertibkan jalan raya. Kemudian yang kedua ada gambar keluarga bahagia gitu. Yang ibu sangat menyayangi anaknya, kemudian yang anak juga sangat mencintai orang tuanya. Nah, ini adalah merupakan contoh dari hak dan kewajiban. Yang Bapak polisi itu berkewajiban untuk menertibkan jalan raya. Terus gambar yang kedua itu adalah hak anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, kita mulai masuk ke materi yang pertama. Itu adalah hak warga masyarakat. Sebelum kita lebih jauh ke contoh apa hak kita sebagai warga masyarakat, kita harus tahu dulu pengertian dari hak itu sendiri. Nah, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Lagi sekali, hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Pasti kita sering berbicara, ini hak saya, ini hak saya. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita terima, artinya hak itu. Nah, setiap orang itu memiliki hak sesuai dengan peranannya masing-masing. Misalnya, hak kita sebagai anak di rumah, terus kalau di sekolah hak kita sebagai murid, terus kalau di lingkungan masyarakat hak kita sebagai warga masyarakat, gitu. Ini contoh gambarnya. Hak sebagai murid di sekolah itu misalnya bertanya ketika guru menjelaskan. Terus yang kedua itu hak anak ketika di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, yang kedua itu kita akan berbicara apa saja hak warga masyarakat itu. Nah, hak warga masyarakat merupakan hak yang didapatkan sebagai anggota masyarakat. Karena kita di lingkungan masyarakat, maka hak kita adalah sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat dilindungi oleh pemerintah. Cara pemerintah melindungi hak warga negaranya adalah melalui peraturan. Kita harus tahu nih apa saja hak kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama itu hak untuk berpendapat di depan banyak orang. Nah, ini adalah semua orang itu memiliki hak yang sama, yaitu berpendapat atau berbicara di depan banyak orang. Berpendapat di depan banyak orang. Berpendapatnya itu tidak mengenal dia adalah orang yang pintar atau dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang dari keluarga yang kaya raya misalnya. Enggak, tapi semua orang itu memiliki hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Kemudian yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Nah, misalnya puskesmas, jalan raya, trotoar, rumah sakit dan lain sebagainya, fasilitas umum yang masyarakat punya, itu juga kita berhak menggunakannya. Terus yang ketiga, hak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya. Kita berhak untuk mendapatkan rasa aman di jalan raya, tidak ada pencopet, tidak ada pencuri, tidak ada orang gila yang mengejar kita. Nah, terus yang keempat, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Ini kita berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut, tanpa ada intervensi atau gangguan dari agama orang lain gitu. Terus yang kelima, hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi semua warga masyarakat berhak untuk memperoleh pendidikan gitu, sesuai dengan jenjang yang dia mau. Nah, yang keenam itu hak untuk
ikut dalam pemerintahan. Pasti Anda yang solih dan solihah sering melihat momen-momen ketika orang nyoblos gitu, nyoblos mau jadi presiden atau jadi wakil rakyat. Nah, itu semua orang berhak mendapatkan eh, andil, berhak mendapatkan suara untuk menyuarakan siapa yang akan dia pilih misalnya untuk ikut terjun dari dalam dunia pemerintahan gitu. Nah, sekarang tugas yang pertama itu adalah menjelaskan 5 hak-hak yang harus kamu dapatkan sebagai warga di lingkungan sekolah. Kalau tadi misalnya di lingkungan sosial kita di masyarakat, hak kita mendapatkan jalan raya, mendapatkan fasilitas umum, menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Sekarang tugasnya Ustazah berikan 5 contoh yang harus kita terima, yang harus kita peroleh di lingkungan sekolah gitu ya. Nanti tugasnya ini ditulis di buku tugas, kemudian difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Selanjutnya ada kewajiban warga masyarakat. Nah, pengertian kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita peroleh, maka kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jika seseorang tidak melakukan kewajibannya, maka ia dapat diberikan hukuman. Nah, hak dan kewajiban ini, Nanda yang solih dan solihah, dia adalah sesuatu yang berdampingan. Jadi, kalau kita misalnya mau mendapatkan hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita, gitu. Contoh kewajiban misalnya kewajiban kita sebagai anak ya kita harus belajar, terus kita membantu orang tua yang di rumah. Terus kalau misalnya di lingkungan masyarakat kita harus membantu teman kita yang kesusahan, yang kalau dia jatuh kita bantuin untuk bangun, jangan ditertawakan. Terus kalau misalnya mereka sakit kita jengukin kayak gitu. Nah, kewajiban warga masyarakat. Kalau tadi pengertiannya, sekarang kita ke contoh-contoh apa saja yang kewajiban yang harus kita penuhi sebagai warga masyarakat. Yang pertama itu adalah menghormati pendapat orang lain. Nah, ini tidak boleh kita mau didengarkan sendiri. Jadi semua orang itu berhak untuk kita dengarkan pendapatnya. Kemudian yang kedua, itu merawat kebersihan dan keindahan fasilitas umum. Nah, biar kita juga mendapatkan hak kita sebagai warga masyarakat, orang bisa tenang, tentram, aman, nyaman menggunakan jalan raya atau menggunakan rumah sakit, misalnya trotoar dan lain sebagainya, maka kita harus merawat kebersihan dan keindahan fasilitas umum itu sebagai kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Terus kemudian yang ketiga, itu adalah menaati peraturan lalu lintas. Nah, misalnya kalau ada lampu merah ya kita diem, tidak boleh nerobos lampu merah. Ketika dia lampu hijau baru boleh jalan gitu. Biar yang lain juga merasa aman ketika dia berkendara. Terus kemudian yang keempat itu menghormati pemeluk agama dan orang lain yang melaksanakan ibadahnya. Dan yang terakhir itu adalah membayar pajak. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita punya dan hendaknya kita mendahulukan kewajiban sebelum kita menuntut hak kita. Jadi, jangan menuntut hak saja, tapi kita tidak melakukan kewajiban kita sebagai warga masyarakat, gitu. Nah, sekarang tugas yang kedua adalah memberikan 5 contoh kewajiban yang harus kamu lakukan sebagai warga di lingkungan sekolah. Jadi tugasnya ada 2. Tugas yang pertama tadi menuliskan hak-hak kita sebagai warga di sekolah, di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah menuliskan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga di lingkungan sekolah, gitu ya. Nanti jawabannya itu difoto, jangan lupa tulis nama, difoto, kemudian dikirim ke wali kelas masing-masing, ya. Nah, mungkin sampai sini pelajaran kita hari ini. Besok kita lanjut membahas tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ustazah tunggu sampai jam 21.00 ya, sampai ba'da isya.
Ya, kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.